wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Tohar, bila beliau hadir. Yang saya hormati bapak-bapak para ulama, tokoh masyarakat. Alhamdulillah, saya senang kalau lihat orang tua kita Pak Supar ini hadir. Walaupun sudah pakai kursi, tapi semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan beliau syahid di dunia dan syahid di akhirat. Dan bapak-bapak yang lain juga, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Saya tahu ya, kita kehilangan betul Bapak. Beliau itu sering memarahi saya. Mudah-mudahan Allah terima. Bapak Ibu, kita ini tinggal nunggu giliran saja ya. Tidak tahu kapan siapa yang akan duluan menghadap. Jadi kalau sudah dipanggil berarti sejarahnya sudah selesai. Pak Ketua udah tahu siapa yang duluan gitu ini. Bisa jadi Pak Ketua duluan, saya belakangan kan. Atau sebaliknya, saya belakangan, beliau duluan. Seperti itu. Tapi mudah-mudahan siapapun nanti yang duluan atau terakhir, kita ketemu di hari akhir. Ketemu di tempat yang enak, bisa merokok, bisa ngopi bareng kan. Surga itu seperti itu Bapak. Surga itu tempat terindah, yang itu kata Allah ya mawano pikiran hambaku. Itulah meskipun tidak seperti itu kata Rasul. Gambaran di Al-Quran tentang surga itu tidak seperti faktanya nanti, jauh lebih indah. Jadi kalau digambarkan tempat tidurnya permadani, kumul ala waroik, atau tajri min tahtihal anhar, itu Allah gambarkan hanya dalam batas kapasitas kita sebagai manusia, ulpanil mak. Tapi sebetulnya la ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khotara fi qalbi basar. Tidak ada kata Rasul. Tidak seperti itu sebetulnya. Itu kan cuma gambaran baik. Seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini hari ke-5. Saya sudah ke-6 ngaji. Boleh kan berbeda Bapak ya? Boleh. Ini rumahnya Al-Quran. Bapak Ibu, siapa yang membuat takdir kita ini berbeda kalau puasa, kalau Ramadan? Kalau ditanya siapa yang membuat berbeda, bukan Menteri Agama Gus Yakut atau bukan Muhammadiyah, bukan NU. Yang membuat potensi berbeda itu memang yang menciptakan dunia. Kata Allah, waja'alna sama waja'alna syamsa diya'an wal qamara nuran. Jadikan matahari bercahaya, rembulan itu bersinar. Lita'lamu adada sinin wal hisab. Biar kamu tahu, kata Allah, hambaku itu biar kamu tahu hitungan tahun dan hitungan lainnya, waktu segala macam. Kata Rasulullah, kalau kamu mau puasa,
ya jingoknya bulan sumu liru'yatihi. Dan kalau kamu mau berbuka, maksudnya mau Idul Fitri, nanti lihat hilal itu selesai. Tapi kalau kamu kesulitan, kata Nabi, fa in gumma, kalau pandanganmu terhalang, ada cuaca, kata Nabi dua. Memang isyarat Rasulullah dua, Bapak Ibu. Satu, fakmilul iddata salasina, sempurnakan bulan sebelumnya itu jadi 30 hari. Kalau kamu susah melihat hilal itu, di lain waktu Rasulullah memberi isyarat berbeda. Kalau kamu susah, sahabatku, takarlah, fakdurulah, kira-kira berapa lah, 29 atau 30. Jadi kalau pertanyaannya, kenapa kita kok tidak satu hari, satu tanggal? Ya memang Allah dan Rasul seperti itu membuat. Lita'lamu ada sinin wal hisab, kata Rasul, amun dak ru'yat takarlah dewe. Karena apa? Karena kata Rasul, nahnul ummi, kita ini tidak baca ilmu itu. Ilmu hisab yang sedemikian pelik itu tidak bisa. Mungkin nanti di generasi setelah kita bisa. Dan itu pakar-pakar astronomi sekarang sudah menyatakan hitungan yang lebih rinci. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, jadi gak usah bingung kalau berbeda. Kenapa? Allah dan Rasulnya yang memberikan isyarat berbeda. Yang kedua, Bapak Ibu, tahun ini ada 4 lagi, Pak Haji. Ada tanggal 12, ada tanggal 11, ada tanggal 9, ada tanggal 7. Memulai 1 Ramadan. Yang tanggal 7 itu jamaah Aulia di Gunung Kidul, Yogyakarta. Bukan, kalau Naksabandiyah Padang tanggal 8 atau 9. Kalau jamaah Naksabandiyah Padang itu hisab dia pakai, sama dengan jamaah An-Nazir yang gondrong itu tanggal 11, itu juga hisab. Tapi kalau jamaah Aulia yang ada di Jogja itu, dia berdasarkan wahyu dalam hatinya. Jadi kalau kantor kiainya besok puasa, nama kiainya Mbah Benu, wong Jawa, wong NU, Pak. Jadi wong NU ini kadang-kadang bedanya banyak, luar biasa. Jadi gitu. Terhadap yang selain 11 dan 12, kita tidak boleh menilai oh itu salah, oh itu tidak benar, oh itu melenceng. Kenapa? Karena kita belum memahami apa dasar mereka secara detail. Jadi besok kalau Bapak sudah Idul Fitri ngutus Pak Ketua, boleh itu untuk belajar ilmu hitung yang beda-beda ini tadi, supaya dibawa ke sini ilmunya. Kalau ke jamaah Al-Quran aja di akhirat kan. Kira-kira seperti itu. Ilmunya macam-macam, beda. Yang ketiga, Bapak Ibu, Ramadan itu nama bulan yang memang, yaitu tadi, kalau ditanya siapa yang membuat, yang membuat pasti Allah namanya. Cuman Bapak Ibu, penamaan bulan Hijriah mulai dari Muharram sampai Zulhijjah, terakhir kan bulan Zulhijjah langsung ke Muharram, itu jauh sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul sudah ada nama bulannya. Tapi hitungan tahunnya itu dihitung sejak Rasul hijrah. Pertanyaannya, siapa yang membuat nama-nama bulan itu? Imam Tobari dalam Tarikhul Umam wal Muluk menulis yang membuat nama bulan Hijriah itu kuyangnya Nabi Muhammad. Kuyang tahu Bapak ya? Jadi Nabi Muhammad punya bapak, punya kakek, punya, ya pokoknya generasi itu setelah itu punya, namanya Kilab bin Murrah. Itu pakar astronomi, kuyangnya Nabi Muhammad itu Pak. Jadi yang membuat nama bulan itu di zaman beliau.
Ramadan itu bukan puasa. Ramadan itu dinamakan Ramadan karena musim panas. Panasnya di bulan Ramadan, kerjaan umat waktu itu belum Nabi Muhammad belum diutus, itu cuma dua. Satu ngasah pedang, yang kedua bersemedi. Semedi bahasa itu betapa itulah Rasulullah Bapak Ibu menerima wahyu di pertengahan bulan Ramadan, karena sejak tanggal 1 Ramadan Nabi Muhammad itu bersemedi. Siapa yang mengajari Nabi Muhammad bersemedi? Kakeknya Abdul Muthalib. Jadi Nabi itu sejak kecil kalau bulan Ramadan diajak kakeknya ke puncak bukit entah di gua mana ya, kan ada beberapa gua itu. Kakeknya melatih Nabi Muhammad untuk bertahanus kalau bahasa. Cuman Bapak Ibu udah usah ditiru. Itu aktivitas Rasulullah sebelum diangkat menjadi Nabi. Setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, bukan bertahanus yang Nabi kedepankan, tapi sholat malam. Jadi kalau nak bersemedi, sholat malam banyak-banyak. Disitulah sama ritual ketika sebelum Islam hadir dan setelah Islam hadir. Sebelum Islam hadir betapa, setelah Islam hadir sholat malam. Sholat malam itu boleh kapan saja Bapak ya. Habis sisa boleh, yang penting sampai sebelum subuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat tentang puasa turun itu di bulan Ramadan, sebelum Ramadan, di pertengahan bulan Sya'ban itu, pada waktu Rasulullah itu sedang berpuasa, puasa Sya'ban. Amalan kita sedang diangkat. Kata Rasul, yaghfulun nas baina Rajab wa Ramadan, itu nanti umatku itu sering lupa. Kenapa ya Rasul? Bulan ini kan amalan kita diangkat, bulan Sya'ban, tapi umatku biasanya lupa, lalai. Dan aku suka, kata Nabi, amalanku dulu diangkat, aku sedang berpuasa di bulan Sya'ban. Kalau kemarin tidak sempat puasa bulan Sya'ban, Bapak Ibu tahun depan puasa banyak-banyak di bulan Sya'ban, karena amalan sedang diangkat. Di Indonesia tradisinya tradisi ruahan. Bener, ada benernya, tapi ada yang lupa di situ. Ruahan itu mengirim doa untuk arwah orang yang sudah wafat. Boleh, ulama mengatakan boleh, tapi puasanya harusnya diiringi dengan puasa bulan Sya'ban. Berdoalah tahun depan masih ketemu Ramadan, sehingga di bulan Sya'ban memperbanyak puasa. Pada waktu bulan tanggal 1 Ramadan tahun kedua Hijriah, setelah ada ayat itu, Bapak, Nabi Muhammad itu bingung, karena perintahnya cuma sahur dan berbuka. Jadi puasa pertama seminggu atau 10 hari itu bapak-bapak sahur, tidak sahur maksudnya, tidak makan sejak habis isya. Antara maghrib sampai isya boleh makan, boleh berhubungan suami istri, boleh minum, boleh rokok kalau ada. Tapi sudah isya sampai maghrib tidak boleh makan, seperti orang puasa. Nabi juga bingung, tidak kuat. Setelah Sayyidina Umar yang gagah itu, tidak kuat. Bapak kuat itu. Tidak tahu. Habis maghrib makan, sebelum isya sudah selesai. Isya sampai maghrib lagi tidak makan, tidak ngapa-ngapa. Sehingga hadirlah seorang sahabat ngadu, ya Rasul, sahabatku itu pingsan. Ngapo kata? Tidak kuat. Pagi ke kebun sampai sore makan itu terbatas,
besok pagi, besok siang pingsan dia di hari kedua. Maka kata Allah, turunlah kata Nabi ya, tasaharu, berubahlah ritme puasanya. Puasanya itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bayangkan Bapak Ibu, kita balik lagi puasa seperti awal pertama puasa Ramadan. Saya nggak bisa bayangkan. Peristiwa kedua Bapak Ibu, sebelum kita ngaji hadisnya, sedang asik berpuasa, sahabat-sahabat Nabi itu tiba-tiba Rasul memanggil Sayyidina Abu Bakar, Umar, Ali, ajak teman-temanmu itu yang sedang berpuasa, entah di kebun, entah di kita perang, kita hadang pasukan dari Mekah itu di lembah Badar. Makanya perang Badar pertama, sebetulnya perang Badar Kubro itu kedua, yang pertama jauh, itu terjadi di bulan Ramadan. Bawa mau perang puasa tapi susah Bapak. Tapi 303 jamaah perang Badar itu, pasukan perang Badar itu, apa kata Rasul? Semuanya insya Allah sahid dan masuk surga. Surga itu kadang-kadang murah, kadang-kadang mahal. Mahalnya yaitu puasa, disuruh Nabi, diajak Nabi untuk ikut perang Badar. Pak Haji lagi di kantor, tiba-tiba ditelepon, Pak Haji kita berangkat ke Palestina, kira-kira pas puasa tapi kalau tidak puasa aman. Apa kata Nabi? Begitu perang Badar itu, Bapak Ibu, kata Nabi, siapa yang kuat lanjut, siapa yang tidak kuat berbuka. Sebagian sahabat berbuka, tapi sebagian yang lain lanjut puasa. Kata Rasul, insya Allah semuanya sahid diterima. Itu kisah awal-awal Ramadan. Bagaimana gambarannya nanti kalau kita itu di hari kiamat sudah dihadapkan kepada pilihan surga atau neraka. Ada hadisnya Bapak Ibu. Hadis yang pertama, ini hadis riwayat Imam Abu Daud. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi qala. Dari sahabat Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lamma khalaqallahu al-jannata qala li Jibril." Pada waktu Allah menciptakan surga, surga itu sudah Allah ciptakan jauh sebelum ada kehidupan manusia. Jadi setelah Allah menciptakan langit, bumi, segala macam planet-planet itu, maka puncaknya Allah menciptakan surga. Surga sudah selesai, kemudian kata Allah, qala li Jibril, Jibril sini dulu, idhab fanzur ilaiha, kamu pergi ke surga, kau jingok, kau cek, Jibril, kurang apa surgaku. Fadhahaba fanazara ilaiha summa ja'a faqala. Setelah malaikat Jibril ngecek keadaan surga, kemudian berkata laporan, ya Allah, ay Rabbi wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Ya Allah, kalau surga itu kau buat cak itu, kamu buat dengan sedemikian rapinya, nanti hambamu tidak ada yang bisa mengetahui kalau itu adalah surga, karena kau buat itu tertutup rapi benar. Kemudian kata Allah, ya sudah, aku tambahi Jibril. Ini dialog benar. Summa kafaha bil makarih. Kemudian Jibril, aku sudah tambahi surgaku itu, kau cek lagi. Kemudian Jibril pergi dan ngecek lagi. Fadhahaba fanazara ilaiha summa ja'a faqala ay rabbi wa izzatika laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun. Ya Allah, kamu
diberi hiasan itu, aku tambah khawatir, kata Jibril. Kenapa Jibril? Aku khawatir tak nanti hambamu yang mau masuk ke dalam surga. Kenapa Jibril? Karena khafafta, ya Allah, engkau sudah memberikan hiasan kepada surga itu sesuatu yang hambamu pasti tidak suka. Allah beri hiasan di sekeliling surga itu dengan aksesoris yang itu hambamu tidak suka, ya Allah, pasti nggak suka. Jangan-jangan kita udah senang juga dengan hiasan surga. Ya sudah, kata Allah. Kemudian Allah mengatakan, Jibril, aku sudah menciptakan neraka, fanzur ilaiha. Jibril pergi ke neraka, laporan, Ayrab wa izzatika la yasma'u biha ahadun fayadkhuluha. Sama baik ya Allah, kalau neraka itu kamu ciptakan seperti itu, panasnya, tapi di dalam uang nggak ngerti, kakek hambamu bingung, nggak masuk suruh disuruh perintah masuk surga malah masuk neraka. Pakai si A, kondisinya di neraka, tahu-tahu milih ke surga karena tidak ada tanda di neraka ini. Maka kata Allah, Jibril, khafaitu bisahawa, aku sudah unjuk neraka itu dengan tanda-tandanya. Baru kemudian Jibril mengatakan, Ay Rabb wa izzatika laqad khashitu alla yabqa ahadun illa dakhala. Ya Rabb, aksesoris yang kamu buat di surga itu, di sekeliling surga, jalan menuju neraka, bukan surga. Saya khawatir, kata Jibril, nanti hamba-hambamu itu kalau sudah masuk ke situ, dia akan abadi. Kenapa? Karena engkau sudah buat sekeliling neraka itu dengan aksesoris syahwat. Ada dua, Bapak Ibu ya. Kalau di surga hiasan itu namanya al-makarih, kalau di neraka namanya as-syahwat. Apa yang dimaksud al-makarih? Ulama mengatakan surga itu, Bapak Ibu, jalannya tidak disuka oleh manusia. Manusia harus sholat, manusia harus puasa. Saya mau tanya, Ramadan itu kalau tidak ada kewajiban puasa, Bapak Ibu puasa? Tidak. Sya'ban itu tidak ada kewajiban puasa. Puasa tidak kemarin? Puasa. Lalai, kata Nabi. Yaufulun nas, umatku itu pasti besok lalai puasa di bulan Sya'ban. Kenapa kita rajin puasa di bulan Ramadan? Karena ada kewajiban. Tapi kalau tidak ada kewajiban, wallahu a'lam. Ini yang Allah mengatakan, Bapak, surga itu aku hiasi sekelilingnya dan jalan menuju ke surga itu dengan makarih, sesuatu yang hambaku tidak senang, kecuali orang-orang yang memang bertakwa. Yang kedua, sudah puasa, sholat tarawih, semua ikut ya. Sholat tarawih itu tahajud. Kalau tidak bulan Ramadan kita tahajud tidak di masjid? Tidak. Ada tapi ya. Tapi tidak di masjid kan? Di rumah. Sholat tarawih itu hukumnya tidak wajib. Qiyamul lail itu hukumnya sunat, tapi disebut oleh Allah. Apakah tarawih itu sama dengan sholat malam? Ada ulama yang tidak membedakan. Tarawih itu sama dengan sholat malam. Ada ulama yang membedakan, yang namanya tarawih itu di bulan Ramadan. Kalau tidak di Ramadan namanya qiyamul lail. Tapi prinsipnya sama, sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari. Yang keempat, Bapak Ibu, hiasan surga itu, al-makarih itu, kata Rasul, itu berzakat, infak, sedekah. Kenapa? Rasanya kata Nabi,
karena lalai tadi umatku itu, kalau Nabi umat tadi, itu banyak anak-anak orang miskin yang tidak diperhatikan. Itu kenapa Bapak Ibu, pada waktu bayar zakat fitrah nanti, itu kata Nabi, ikfihima bihada. Pokoknya zakat fitrah itu unjukkan dengan fakir dan miskin. Sudah itu ada yang agak keliru, bukan keliru ya, bukan salah. Zakat fitrah itu Bapak Ibu zakat yang sifatnya zakat nafs jiwa. Bapak Ibu satu rumah berapa orang? 2 atau 3 atau lebih. Bayar zakat fitrahnya per rumah atau per orang? Per orang. Maka membaginya juga logikanya harus per orang. Jadi bukan dibagi per kakak. Kenapa? Karena satu kakak bisa jadi wong 2, bisa jadi wong 5. Kalau dia cuma orang 2, kasih 2. Tapi kalau dia kasih rumah itu wong 6, maka idealnya diberi lebih dari yang 2 orang tadi. Kenapa? Karena zakat fitrah itu konteksnya zakat jiwa, per jiwa kita. Maka distribusinya sebisa mungkin per jiwa. Saya sudah memberikan kami di Kemenag sosialisasi tentang itu. Memang prosesnya agak panjang Bapak Ibu. Karena Pak kami maksud sosok itu biasa per kakak ya. Kalau bisa dirubah, karena setiap kakak jumlahnya tidak sama. Jangan sampai tidak ikut perintah Rasul yang ikfihima bihada. Persoalan kedua zakat fitrah itu boleh tidak untuk selain fakir miskin? Tidak. Kalau mau ikut fatwa MUI tidak boleh. Fatwa MUI jelas fuqara masakin. Tapi kalau mau ikut fatwa NU, fatwa Muhammadiyah masih boleh gaji. Jadi kalau di seluruh tempat itu ternyata selain fakir miskin sudah terpenuhi, masih ada ini fisabilillah marbun masjid yang perlu diberi, maka ada ustadz TPA yang gajinya ikhlas beramal, ekonominya perlu ditambah, diberi dari zakat fitrah. Kalau pada kondisi seperti itu, jika di sebuah wilayah tempat itu tidak ada asnaf, maka tidak usah dihitung asnaf mu'alaf, dakati mu'alaf, sudah no kan, tidak usah dihitung jumlahnya. Tidak ada asnaf rikob. Rikob itu orang yang terbelenggu, yang dijajah kalau sekarang. Maka tidak usah dihitung. Yang dihitung asnaf yang ada saja. Yang mungkin ada Bapak Ibu, fakir, miskin, fisabilillah, atau ibnu sabil, orang yang melakukan perjalanan kehabisan ongkos, atau paling tidak ada gorimin, orang yang terjebak dalam hutang. Gorimin kalau misalnya ini punya hutang kalau, tapi maksudnya gorimin itu dia waktu berhutang karena untuk konsumsi makan yang kecekik itu, bukan untuk beli motor, bukan untuk beli lain-lain. Prinsipnya gorimin itu di hari itu dia tidak bisa makan karena dia harus bayar hutang yang harus dia lunasi. Kalau tidak dalam kondisi seperti itu, dia masuk gorimin yang tidak masuk dalam asnaf. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu soal surga dan neraka. Itu yang ulama mengatakan surga itu kadang-kadang murah, kadang-kadang sederhana, tapi surga itu kadang-kadang susahnya luar biasa. Semakin tinggi Bapak Ibu pencapaian kita, usaha kita, maka mudah-mudahan Allah masukkan ke dalam surganya itu semakin tinggi pula. Orang yang hidupnya susah, saya pernah kasih hadisnya, orang yang hidupnya susah, hidupnya ekonominya seperti itu saja, walaupun
rajin ibadah baik, kata Allah yang buntu sepanjangan mah inilah yang memang masuk surga tanpa hisab. Kalau kita Bapak Ibu gajian dong, lagi tunjangan dong, rasanya hidup kita tidak susah-susah amat ya. Tapi kunci pintu surga bukan berarti tidak terbuka untuk kita. Di bulan Ramadan itu kata Nabi, tuftahu abwabul jannah. Semua pintu surga aku buka. Kenapa? Bukan pintu surganya yang dibuka secara pintu masjid dibuka-bukaan. Potensi maghfirah Allah itu dibuka full itu di bulan Ramadan. Potensi kejelekan pintu neraka itu aku tutup kata Allah, karena ampunanku lebih besar di bulan ini. Yang ketiga, tuwallus sayati, setan itu akan aku belenggu. Ya kalau bulan puasa masih ada kemalingan, ya berarti kesetanannya itu. Karena prinsipnya setan sudah dibelenggu. Potensi buruk dalam diri kita itu sudah Allah tutup. Tapi kalau tiba-tiba kok kita masih mencuri, masih ngapo, ya berarti itu tadi kira-kira unsur keburukan dalam tubuh kita itu jauh lebih besar ketimbang kebaikan. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana cara kita? Ini yang sederhana Bapak Ibu. Kalau puasa wajib oke, puasa sunnah kadang-kadang, sholat malam juga kadang-kadang. Bagaimana kata ulama terus jalan menuju surga yang susah tadi apa? Ada satu hadis yang Rasul sampaikan seperti ini Bapak Ibu. Mungkin kita sering melakukan ini sederhana tapi tidak kita rasakan efeknya. Anna rajulan zara akhon lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Kata Nabi, salah satu jalan yang itu bisa kita tempuh sederhana menuju surga itu, dulu ada seorang laki-laki, rajulan zara akhon lahu, berziarah mengunjungi saudaranya fi qaryatin ukhra, di dusun yang berbeda. Jadi kalau ini desa Batu Raja berbeda, dia mengunjungi saudaranya di Nengkiti misal ya. Kemudian sedang dalam perjalanan fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Malaikat kau cegat bapak itu yang lagi balik, yang lagi pergi ke tempat saudaranya. Kemudian falamma ata alaihi qala, malaikat itu berubah dalam bentuk manusia. Ngadang bapak tadi itu. Wah, berhenti sebentar. Aina turid? Kamu nak kemana Pak? Kemudian bapak itu uridu akhon li fi hadhil qaryah. Aku nak sanjo ke tempat dulurku, keluargaku di dusun itu. Qala halaka min nikmatin tartaruha. Kamu mau ke sana, kau tempat dulurmu itu, bawa apa Pak? Bawa oleh-oleh atau bawa kabar gembira? Apa kata bapak itu? Tidak. Wa anni ahbabtuhu fillah azza wa jalla. Aku cuma kangen karena aku sayang dengan dulurku itu. Kemudian apa jawab malaikat? Fa inni Rasulullah. Bapak, saya ini adalah malaikat utusan Allah. Kemudian Allah mengatakan bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Bagimu surga, bagimu ridho Allah Bapak, karena kamu melakukan perjalanan ziarah ke saudaramu, karena kamu cinta dengan saudaramu tulus apa adanya. Meskipun kamu tidak berduit, meskipun kamu tidak bawa oleh-oleh. Apa kata Nabi? Ziarah. Kalau bahasa Arab ziarah itu bukan ziarah kubur Pak ya. Ziarah itu berkunjung. Salah satu jalan menuju surga, banyak-banyak silaturahmi. Kemana? Ya misalnya kalau lebaran silaturahmi ke
Masih ada banyak tradisi itu ya. Bahwa kalau saya dulu di Blok M tempat Purwastari, yang paling saya suka karena Tante Bastari itu masaknya luar biasa itu. Makanannya komplit itu paling enak itu loh gitu. Tidak tahu kalau sudah pensiun ini masih enak itu. Kira-kira seperti itu Bapak ya. Kalau kamu mau ridho Allah itu ada, cintai saudaramu, kemudian zur kata, zur, ziarah, kunjungilah saudaramu orang yang kamu cintai itu, meskipun kamu tidak membawa apapun. Sekarang tidak usah ziarah Pak, cukup WA, beda Pak. Saya sampaikan silaturahmi yang kita datang niat dengan silaturahmi via WA sama enggak? Beda. Surga itu dihiasi dengan sesuatu yang tidak kita suka kebanyakan, tapi kata Nabi ada jalan untuk menuju ke situ. Banyak-banyak silaturahmi. Kepada siapa? Bapak Ibu punya orang tua yang sudah wafat, kepada teman Bapak Ibu, teman Pak Umar itu, dan kepada anak-anaknya. Kenapa? Menyambung silaturahmi tadi. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang kata Allah dimudahkan jalan menuju surga. Meskipun ibadah kita yo biasa-biasa saja, sholat wajib, puasa yo wajib kita lakukan. Cuman kalau nak seperti Rasulullah itu pecahnya berat Bapak ya. Kalau mau seperti Sayyidina Umar bin Khattab juga berat. Di sini tarawihnya berapa rakaat Bapak Ibu? 11. Mau ikut Sayyidina Umar? 20 plus 3. Kalau mau seperti Sayyidina Umar, aku dulu berharap Bastari itu seperti Sayyidina Umar. Maka ya mirip-mirip lah kalau beliau itu kan. Jadi ibadah itu Bapak Ibu, kalau yang sifatnya wajib tak ada tawar-menawar. Tapi kalau yang sifatnya sunat sesuai kemampuan kita. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, tarawih sholat malamnya 30 plus 6, 30 plus 3 atau plus 6. Kalau kita kuat laju. Dan satu malam Imam Syafi'i satu hari itu tarawih itu 30 juz. Bayangkan, luar biasa. Kita yang bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Maliki, sederhana saja. Sederhana tapi istiqomah. Baik Bapak Ibu, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, ini dulu ngajinya. Mudah-mudahan puasa kita tetap bahagia. Mudah-mudahan puasa kita ini jalan kita menuju apa yang hadis tadi sebut, menuju surga. Puasa itu berat, ya. Puasa itu luar biasa berat. Ibu-ibu yang sudah menyiapkan sahur jam 2, jam 3, tidak usah khawatir, karena itu juga bagian dari ibadah puasa di bulan Ramadan. Makanya Bapak Ibu, kalau sudah tarawih, yang tadarus itu bapak-bapak saja. Yang ibu-ibu tak usah di malam hari, karena sudah jam 2 harus bangun menyiapkan masak sahur. Kira-kira seperti itu. Bukan tak boleh tadarus, silahkan tadarus ibu-ibu, cuman kalau malam dibatasi karena sudah harus istirahat. Kira-kira seperti itu. Jaga kondisi, Ramadan kita masih panjang. Kalau bisa tahun depan masih mencicipi Ramadan. Yang terakhir Bapak Ibu, balik lagi ke awal tadi. Mari sama-sama mengambil ibrah dari makhluk yang Allah ciptakan punya keistimewaan. Guru kita itu orang yang sabarnya luar biasa. Saya pernah
Faisal lebih marah karena saya sudah emosi duluan. Ya tidak jadi aku emosi. Beliau itu guru benar. Meskipun saya tidak ikut dari awal hadir balik ke Baturajo ketemu beliau, memang beliau adalah salah satu mursyid thariqat dalam mazhab Syafi'i. Bapak Ibu kalau mau ikut thariqat, kalau kuat ikut, kalau nggak kuat nggak usah. Dan thariqat itu adalah cara atau metode, bukan sesuatu yang harus kita ikuti. Dia itu cara saja. Kalau kira-kira susah beragama, ikut itu ada yang membimbing. Kalau sudah melok pengajian kita, nanti dibimbing Pak Ketua. Tidak tahu masih tidak beliau ini ikut thariqat itu. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah, Allah sampaikan usia kita dengan penuh keberkahan. Kita juga akan menyusul nanti pada waktunya. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan